Ini gue ada lupa tadi nih gue mau nanya sama lu tuh selama perjalanan lu beberapa hari lah di sana itu lu sempat ada ribut gitu kan atau salah paham sama Kalau Oke, kembali lagi di sekolah. malam. Cang, gimana Cang? Ya kita lanjutkan cerita atau kisah Sang mantan sang ini. mantan. Karena kemarin baru lagi hot-hotnya gitu loh. Nah, sekarang narasumber kita Bang Bunga ingin menceritakan kembali. Tapi sebelumnya gue kasih info pada teman-teman semua. Beliau bercerita ini dengan tujuan memberikan pengalaman dengan ending kasih edukasi. Edukasi itu jadinya memberikan satu peringatan lah, pembelajaran buat teman-teman supaya bisa menilai lah ataupun bisa mencerna dari cerita ini agar tidak seperti beliau gitu loh. Jadinya wah, hidup di dalam sel ataupun di lembaga pemasyarakatan itu ya seperti itu apa yang dikisahkan ini sangat real, sangat nyata kisah ini gitu. Nah, oke, jadi pesan-pesannya jangan lu lakuin dah, walaupun lu kondisi bagaimanapun sebisa mungkin lu pertahankan, jangan lu lakuin karena ya akan lu terima akibatnya gitu. Ya kita nggak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan lagi cerita selanjutnya, kisah pengalaman hidup sang mantan. Oke brother. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan gue ya. Gue akan ngelanjutin cerita gue yang Sebelumnya hari ini lo sehat ya? sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Oke. Udah minuman bergizi lah ya. Suplemen gitu, makan Herbal, udah herbal. enak ya. Ya, kalau Herbal. sekarang gue udah hidup sehat nih, udah Itulah. gitu lagi ya. Ini gue akan lanjutin cerita gue yang kemarin malam. Apa namanya? Gue dioper ke daerah Cirebon. Ya. Kayaknya gue masih di turun blok ya. Di blok A masih Mapenaling. Masih pengenalan. Iya, pengenalan lingkungan gue di situ. Di situ gue pengenalan lingkungan selama 40 hari. Gue dilatih PBB. Berbaris tiap pagi sampai jam 12 siang. Selebihnya dari jam 12 siang sampai malam gue gak ada kegiatan. Udah kumpul-kumpul aja sama anak-anak sekamar, ya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Main kartu nggak boleh tuh, main kartu ya? Belum ada. Kalau ada main. Mau nelpon aja juga belum bisa. Iya, Paling iya, kalau iya. mau nelpon, kalau kita ditawarin sama tugasnya baru. Kalau ini kan enggak, udah los aja begitu, udah nunggu pagi. Nunggu pagi gue begitu lagi terus, Mapenaling lagi. Sampai jam 10 pagi ke aula. Nah itu dikasih arahan sama petugas. Hari berapa tuh? Di hari berapa beda lagi petugas ngasih arahan, terus ngasih arahan lagi. Jadi emang kalau di Cirebon itu emang benar-benar kita dikasih arahan. Beda sama yang waktu gue di Jakarta. Kalau di Jakarta ngelos gitu aja udah, sehari-hari nggak ada kesibukan. Lu di situ tidur gimana tuh? Ya kalau tidur kita bareng-bareng. Cuman kan bisa nggak? Apa lu mikirin kemana gitu? Nah itu pikiran kemana-mana. Itu udah pasti semuanya yang ada di situ pikiran kemana-mana. Ya gue pribadi aja pikiran gue tuh keluar. Yang gue rasain nih, anak bini gue ngapain di rumah ya. Ya begitu aja udah setiap hari itu. Karena waktu itu kan gue masih kaget. Jadi belum terbiasa dengan kehidupan yang gue jalanin di sel. Jadi pikiran gue begitu aja udah. Jadi kalau boleh dibilang semacam kayak orang goyang lah. Mikirin ini, mikirin itu. Karena waktu itu gue belum dapat teman. Jadi gue punya teman baru yang satu ini aja, satu operan, satu rantai, 30 orang gitu kan. Ya begitu aja kegiatan gue Mapenaling selama 40 hari PBB terus. Nah setelah 40 hari itu kan kalau kita mau lulus kita harus hafal tuh, harus hafal catur dharma narapidana, terus sama tata tertib. Ya kan, kalau kita nggak hafal kita ngulang lagi dari awal selama 40 hari. Selama 40 hari. Waduh. Kita harus hafalin tuh, itu wajib.
Karena Iya, kan iya. kalau yang setelah gue tahu, setelah petugas ngasih arahan di situ, Mapenaling itu syarat dari program. Program nanti kalau kita mau ngurus PB, CMB, kalau kita nggak ikut itu nggak bisa. Ya tapi Sama itu butirnya panjang apa enggak itu yang harus lu hafalin itu. kalau peraturan di situ cuma 4 sampai 4. Kalau peraturan tata tertib itu ada 12, cuma pendek-pendek sih, nggak terlalu panjang. Itu emang harus hafal ya. Harus apa? Semua harus apa? Semua narapidana ya. Harus satu-satu, ntar pas hari terakhir dites satu-satu. Habis itu ntar petugas yang nilai di situ. Nah lagi pula di situ kan ada petugas Mapenaling ya. Di situ ada yang di komandannya. Nah kita kalau pengen ngubungin keluarga itu ya pakai handphone dia. Ntar di aula kalau kita mau minta duit. Tapi positifnya bagus juga, jadi lu bisa belajar Nah, menghafal, jadi iya. daya ingatan Iya, lu emang sampai sejauh mana nih kan. ada bagusnya juga ya. Jadi emang bener-bener di situ emang bener-bener kita dididik. Tapi kan gue belum tahu nih selanjutnya lagi ke depan kayak gimana. Itu gue baru di track pertama di blok A. Nah setelah lulus itu dibongkar kan semua. Dibongkar semua tuh 30 orang tuh disebar pindah ke blok B. Udah pisah-pisah tuh ya. Oh, bisa-bisa. Hmm. Jadi sekamar, misalkan dari blok B ini ada berapa kamar, diambil dua-dua dipisah, Oh, diputar. dipisah ya. Blok ke blok B ke blok C. Nah ternyata di situ pas gue masuk kamar, ya emang sebelumnya emang malamnya itu anak-anak udah pada bilang, ini kita pasti dipisah nih. Kita tuh udah turun blok. Jadi kita lihat aja peraturannya kayak gimana. Karena kan anak-anak masih bayangannya ada komitan gitu kan, OT-an tuh gimana kan. Ya gue masuk ke tuh kan ke blok B karena kan dipisah ke blok C, dibagi dua semuanya itu. Ternyata pas gue masuk di situ, ya kan yang namanya orang di penjara itu kan mukanya kan macam-macam. Ada yang serem, ada yang lebay, Iyalah. ada yang sedih kan. Ya tetap gue bagaimana ya, ya udahlah, tetap yang namanya pikiran tuh, bayangan gue ke situ aja udah. Ini masuk kira-kira dipres lagi kan nih sama KM-nya nih, sama napi-napi yang lain. Nah ternyata pas gue masuk ke situ kenalan, ternyata nggak ada. Gue cuman dikasih penjelasan, lu ikut aturan kamar, lu sini piket, dan lu wajib bayar mingguan. Nah bagusnya mingguan itu nggak berbentuk uang, jadi pakai rokok gitu kan. Rokok itu 3 batang seminggu. Beda Berarti sama kan yang harus Jakarta ada ya. duit juga beli rokok. Ya kan di situ nggak ada peredaran duit, jadi kupon. Oh, Jadi betul. pas setelah gue tahu kalau mau transfer duit ada ke semacam kayak ada koperasinya gitu. Jadi duit kita dikirim ke situ, dan kupon yang ini pecahan 10.000 sama 20.000. Jadi emang di situ duit nggak boleh beredar. Iya. Jadi kalau emang duit beredar, kita kena sanksi. Di situ. Berarti benar-benar ya. Iya benar-benar. Jadi emang benar-benar Ngedidik dibina. lah. Iya, tapi kan gue belum tahu lagi ke depannya lagi kayak gimana. Jadi yang gue tahu baru segini nih. Karena yang di blok B itu rata-rata semuanya itu masih tahap proses. Nah ini gue ada lagi nih kegiatan kan habis Mapenaling, wajib lagi ikut santri selama 3 bulan. Religi lah, keagamaan. Keagamaan. Jadi yang orang Islam ke masjid, yang agama Nasrani ke gereja, yang Buddha itu ke kelenteng. Ya cuman kan rata-rata Muslim, Iya. kan. Ya gue ikut kegiatan di situ, pesantren, dengerin ngaji, ceramah setiap hari tuh. Jadi tiap pagi jam buka keong jam 8, gue rapi-rapi pakai baju koko. Emang di baju koko dikasih dari masjid. Apa tadi lu buka keong gitu? Buka keong, buka pintu. Oh iya. Pintu sel ya. Ya di situ emang gurunya juga macam-macam, ada dari luar, kiai dari Cirebon, ada juga dari agama kan. Iya. Sudah kita di situ dengerin tausiah, ngaji. Jadi hari-harinya tuh beda-beda. Hari Senin misalnya apa nih? Quran. Besok Selasanya apalagi nih hafalan. Nah, di situ wajib kita harus hafal surat pendek. 20 ayat. Terus setelah harus hafal lagi Asmaul Husna. Nah, itu wajib Itu tuh. bagus itu. Iya, ya emang bagus sih kalau manuver kita ini bagus. Kan selama gue di luar gak pernah yang namanya kayak gitu. Los masa bodoh. Yang ada di otak gue di luar narkoba aja udah. Nah, tapi emang ada bagusnya juga ya. Kita jadi tahu kan. Tahu Itu yang agama. lapas Cirebon kan ya? Cirebon. Mungkin Cirebon orang santri banyak. Iya, ya. Tapi Iya. emang pas gue selusurin ininya gue banyak tanya-tanya. Ini kayak gimana aturan mainnya lagi nih? Ya ternyata emang di situ emang yang namanya komit itu nggak ada.
Jadi wah berarti enak nih. Tadi jadi yang bayangan gue tadi semuanya pada buyar, ternyata enggak nih beda. Nggak seperti yang di Jakarta dulu Enggak, ya. enggak seperti yang gue bayangan waktu Kemarin-kemarin kayak di gitu. Cipinang kan. Iya. Oh ya udahlah. Tapi kan kita belum tahu lagi nih kalau kita pindah ke blok seberang. Kan Beda di lagi seberang tuh peraturannya ya. blok D, blok E kan. Hmm. Jadi gue baru di blok C, blok B, Itu B doang bloknya nih. sebenarnya ada berapa sih sebenarnya? Dari A sampai I. Banyak ya. Berarti Oh. lu berlanjut terus kalau Nah berlanjut. Kan kegiatan ada terus di situ. Nah kan gue santri selama 3 bulan gue ikutin terus kan. Nah, itu tetap peraturannya sama kayak gue mah penaling. Harus bisa ayat pendek 20 Mas Malusna. Iya. Kan dites. Harus bisa sholat juga, bacaan sholat. Bagus. Kalau nggak bisa nggak lulus. Hmm. Ulang lagi. Ya kan semuanya harus pada lulus dong karena itu wajib buat nantinya kita buat ngurus. Iya, iya, iya. Nah semuanya terus waktu berjalan 3 bulan ya kan gue dites semuanya tuh. Ada sebagian yang harus ada yang lulus, tapi alhamdulillah gue lulus. Nah gue lanjut lagi. Nah gini kan, lu itu belajar itu ya kayak di sekolah madrasah gitu ya kan, huruf apa langsung cuman lo Jadi- dengar si guru itu baca, lo dengerin atau apa buka Al-Quran atau apalah gitu. Jadi gini, itu ada tampil masjid ya, ketua masjid. Pertama kita masuk masjid, kita dibilangin yang belum bisa siapa, yang belum bisa baca, itu dipisah. Yang belum kenal huruf, Iya, ahli iya, batas iya. siapa dipisah, yang udah Al-Quran siapa dipisah. Hmm. Yang belum tahu baru surat-surat pendek siapa itu dibagi-bagi. Hmm. Nanti ada gurunya masing-masing yang ngajar. Nah tausiahnya itu tiap hari Selasa sama Kamis. Hmm, Jadi tahu ceramah sih. dari luar. Iya, iya, iya. Sampai hari Sabtu, minggunya libur. Tiap hari gitu aja kegiatan. Ya emang Oh. sih kalau buat gue ya bagus juga. Karena kan yang namanya rata-rata ya orang waktu di luar lupa. Bener. Iya. Dia kan yang namanya agama, buru-buru sholat kan. Iya. Dari situ gue selama 3 bulan gue ikutin ya alhamdulillah gue lulus. Dapat sertifikat. Enggak, Oh. cuman lulus itu aja. Cuman kan nama situ udah tercantum yang udah Oh, ikut. iya. Tapi di situ emang harus wajib semua warga binaan di situ Iya, iya. wajib ngikutin program itu. Nah setelah itu gua kegiatan santri udah selesai, masuk lagi terakhir nih kegiatan kriminon, sekolah kriminon. Sekolah kriminal. Iya, selama kayaknya kurang lebih 2 bulan dah. Kriminon apaan itu? Jadi mental, Oh, mental. tes mental kita di situ Oh, kan. Kan kalau kata orang di sana petugasnya, kebanyakan kan mental orang yang masuk drop, Iya, jangan iya. beban Itu mental. berarti bahasa-bahasa penjara ya. Kalau orang-orang luar kayaknya nggak ngerti ya. Ya, sebetulnya sih ada sekolah kriminal di Jakarta ada. Jadi itu sekolah gimana ya? Jadi emang pelajaran kita tuh bagaimana caranya kita menghadapi orang banyak buat berbicara. Biar kita nggak gugup apa gimana kan. Ya emang kalau buat di sini wah ini enak juga nih sekolah begini nih. Selama 2 bulan lah kayaknya. Public speaking. Public Nah, speaking bener. itu tiap pagi gue ikutin juga. Kegiatannya sampai jam 12 siang juga dari pagi buka jam 8. TC dulu. TC itu kita setiap blok tuh semuanya wajib TC. Iya kan. Satu blok kita ngumpul di aula. Hmm. Jadi kalau lu malam tidur digigit nyamuk, nah lu berdiri sharing feeling. Cerita deh. Cerita. Ya. Bagaimana lu tidur semalam? Feeling bad tapi good. Feeling good. Makan enak, tidur nyenyak. Oke, kan? Ya ada juga yang bad. Mikirin bini mau cerai. Bad sama good aja ya. Iya udah. Itu emang tiap Bad hari. good. Bad good. Ya gitu emang begitu aja emang itu sampai kita pulang sharing feeling tuh ada terus. Ya mungkin sampai sekarang kali ada ya, gue kan juga udah nggak tahu perkembangan di Cirebon ya. Jadi ini gue masih tahu yang gue alamin aja di sana. Iya, iya, iya benar. Karena kan waktu itu gue dioper 2010 kan masih keadaan tuh di Cirebon masih keadaan masih pahit ya. Handphone belum bisa. Iya. Jadi gue mikirinnya mau ngapain nyari duit gimana di sini nih. Udahlah gue ikutin aja kan, gue ikutin sekolah kriminon. Tapi sekolah kriminalnya bagus juga sih. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Karena emang itu sekolah mental kita juga ya. Itu lu berapa tahun dah di sana tuh? Gue ngejalanin di Cirebon 4 tahun 10 bulan. Hukuman gue 5 tahun 2 bulan. Gue jalanin pelak. Murni Berasa nih. juga. Iya, murni gue babat terus ya gue jalanin. Ya terus setelah gue kegiatan di sana ikut semua tuh ya, kriminon juga lulus. Berarti gue udah lolos kan dari semua peraturan di situ. Iya, iya, iya. Programnya itu Nah, program udah lolos. Udah lolos ya. Nah, udah lolos nih gue dimutasi ke seberang. Ada kegiatan-kegiatan di Bingker.
Bengkel apa tuh bengkel? Bingker tuh tempat di situ tempat kita kerja, ada bikin bola. Oh, Kayak bengkel gitu. pelatihan Ya, pelatihan kerja, bimbingan kerja ya, Oh, bimbingan kerja. Kegiatan-kegiatan kayak gitu ya, ada bikin bola, kita nganyam bangku dari rotan, ada juga bengkel ya, tani. Ya, Ya, jadi gue tahu oh berarti di sini nih emang bener-bener ini nih. Jadi kegiatan ada gitu. Jadi kita emang bener-bener tuh di situ nggak diem aja. Itu wajib Disuruh kreatif ya. kreatif. Itu wajib kita harus ikutin semua kegiatan di situ sampai kita pulang. Mungkin dari hasil situ dijual kali ya. Ah iya. Kalau bola kan emang dari pabrik bola itu. Itu dibayar itu. Dibayar kali. Oh, satu bola waktu itu gua 3.000 perak satu bola. Itu lumayan lah. Iya. Dibayar. Dia ngabisin waktu. Iya. Memberdayakan juga Iya. ya. Ah. Jadi kan nggak suntuk. Ya, gitu. terus tiap hari begitu aja. Nah awalnya sih kan gue emang bingung lah, tapi gue cari selanya sedikit-sedikit gimana nih ya. Kalau gue liatin kan gue juga kan pengen makan enak juga. Kalau kita makan jatah pemerintah ya yang gue bilang tadi, ya dengan keadaan kayak gitu, seada-adanya aja udah. Wortel ya kayak gue cerita, Kayak kelinci ya. kayak kelinci. Bayam nggak ada bayam loh, Popeye dong ya. Kagak, kalau ada bayam enak. Dia yang ada sayur cuma sayur kangkung aja udah itu aja. Ada hari Jumat sop. Oh. Sop. Ya mendingan sih kalau sop siang doang ya. Jadi emang mau di Cipinang mau di sono kan gue bedain tuh. Tapi emang sama aja sih kalau yang namanya makan jatah pemerintah ya. Mungkin karena orang banyak ya udah tuh lo nikmatin aja. Ada tuh. banyak potongan di Ah. sini sih. Ya mungkin kali ya. Iya, sunat lah. Wasi juga. Ya tapi di situ kan gue selama kurang lebih setahun ya. Gue tuh diem aja. Ini gue mikir gue ngapain ya. Nah waktu itu gue pindah ke Blok E. Nah gue pindah ke Blok E satu kamar sama bos ya. Orang selatan itu bos. Tapi gue nggak sebutin tempatnya di mana ya. Punya orang selatan. Nah gue ditanya sama dia, lu pernah dari mana? Cipinang Wak. Oh ya udah. Tinggal di mana lu? Gue bilang tinggal di Jalan Selatan. Oh berarti kita deket nih. Lu ada orang nggak di luar? Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Karena kan waktu itu gue belum punya handphone. Jadi gue buat ininya belum bisa gitu kan buat ini. Lagi pula gue emang belum ngerti cara kerjanya gimana gitu kan. Karena emang gue tuh emang perdana sama sekali waktu dioper dari Cipinang ke Cirebon tuh kayak gitu kan. Dia belum ngerti, belum paham. Nah tapi dia ngasih tahu gue, nih lu modalin handphone lu beli, lu cari handphone. Carinya sama siapa? Nah ternyata dikasih sama dia handphone kan. Nih lu kondisin orang lu. Ya gue coba waktu itu emang gue gak ada orang. Gue nyoba teman gue lagi yang satu rantai sama gue. Ini gue ada lupa tadi nih gue mau nanya sama lu tuh selama perjalanan lu beberapa hari lah di sana itu lu sempat ada ribut gitu kan atau salah paham sama Kalau gue gitu pribadi mah gue nggak ada ya. Tapi kalau teman-teman gue yang lain banyak. Yang satu rantai sama gue di Cipinang tuh banyak pada kelas. Kalau kelas masalah makan. sampai pukul-pukulan kayak apa gimana Ya gitu. cuman kan kalau situ kan kalau udah pukulan kita pisahin, jangan sampai petugas tahu. Kan kalau petugas tahu repot. Nah pas gue tanya di situ ternyata nih lapas yang berkuasa petugas bukan napi. Kan kalau waktu kayak di Cipinang yang kemarin gue cerita itu kan keadaannya kan napinya kan pada beringas-beringas banget. Wah komit lah ini. Nah kalau Cirebon enggak, beda lagi dia aturan mainnya. Makanya jadi gue mikirnya pertama kali gue masuk gue digulung. Oh berarti ini nih pahitnya di sini doang. Gitu kan, berarti ke depannya enggak ada apa-apaan ya. Ternyata emang gue jalanin di blok A, blok B, polos aja begitu udah. Dari gue pindah ke blok seberang ya, sama gitu juga. Aturan ya kita bayar mingguan 3 batang gitu kan. Karena di situ adanya nggak ada foreman, nggak ada apa-apa, adanya koordinator blok. Jadi koordinator itu yang dituain di tiap blok gitu kan. Ya, jadi ya begitu aja perjalanan gua. Berarti memang nggak ada premannya begitu. Ya Dia sebetulnya mah ngerasain gitu. ada gitu. Cuman kan di situ kan pada bayangannya gini. Lu bikin masalah, habis. Sampai petugas nih. Jadi petugas yang turun tangan. Tapi ya bagi orang-orang yang udah mentok ini ya berantem. Paling jatuhnya lu dipanggil di depan, digebukin tuh rame-rame petugas masuk sehati. Pengurusan hilang. Salon-salon. Remisi hilang. Jadi emang bener-bener semuanya tuh dipakai. Kan kalau di Cipinang beda lagi. Terus lanjut lagi tuh yang si tadi tuh masalah boso yang dikasih handphone. Akhirnya gue mikir kan, gue coba gue nyari duit dengan
dengan cara kayak gitu gimana ya? Ya namanya kita di dalam penjara, gue juga pengen kan kayak orang-orang ngeliatnya, wah enak banget ya kayaknya makan enak nih. Ya cuman kan gue takut, ya resikonya kan kalau kita mencong atau gimana kan pasti kan berurusan. Iya. Ya gue cobalah, gue beraniin diri, intinya gue pasang badan aja nih. Masa iya sih nggak ketemu. Nah ternyata emang di situ gue pertama kali kerja itu gue langsung dipau, Tuh di pop itu di hilang kebahan tuh. dimakan lah gitu Oh, ya. dimakan sama yang di luar. Wah ini orang kan pasti nanyain terus. Nah tapi ini bagusnya gue ada kan, karena gue masih teman gue juga tuh satu rantai. Nah dia mau tanggung jawab. Waktu itu dia ngubungin keluarganya, ya belum urusan beres. Coba lagi gue sama nih orang nih, lu baru begini aja lu mundur, coba lagi. Ini tesnya tuh Tes lagi, lu jangan pakai orang lain, pakai orang lu sendiri. Lah gue siapa orang yang di luar ini ya? Enggak, Gua maksudnya gini Sur. Ini gue masih belum paham sih. Hmm. Lu kan di tugas ini tuh tugas apa sebenarnya itu sama yang ngasih handphone lu itu? Nah, gue suruh nyari orang buat kerja, ya kerja narkoba juga. Oh, Kerja yang dulu lagi. Kerja dulu lagi gitu kan. Iya. Ya tapi emang rata-rata yang nggak nutup kemungkinan emang orang di dalam itu rata-rata nyari duit emang macam-macam. Ada yang nyuci, ya cuman kan di sana karena ada kegiatan, jadi kebanyakan tuh mayoritas orang pada kerja di bingker. Itu kan Iyalah, nggak cukup di situ kan. Dia pasti pengen lebih. Maksudnya itu digaji tapi Digaji. Oh, digaji. Cuman kan digajinya kan minim. Intinya yang penting lu ngikut kegiatan di bingker, mau kerja mau kagak, penting lu keluar dari kamar, gitu, dari blok, berangkat ke bingker. Ya gue kan juga, wah gue bilang gue coba lagi dah. Nah waktu itu gue dapet kontak teman gue coba gue kasih. Nah gue coba gue tes, nggak banyak sih, cuman gue coba ya, alhamdulillah tuh dia beres. Tapi nih handphone nggak disadap gitu nggak ini? Enggak. Cuman Oh. intinya gini, handphone jangan sampai ketahuan sama petugas. Kalau ketahuan diambil, kita masalah. Jatuhnya kita masuk liter F. Jualannya dulu jualan apaan tuh bro? Gue waktu itu main hijau ya, dua-duanya gue mainin, hijau sama putih gitu Oh, kan. ganja sama sabu. Sabu. Tapi segimana lagi ya, gue mah udah modal nekat aja kan. Tapi emang lu mau tuh diajak kerja sama Ya udah gue mau nggak mau. tapi bisa berhasil. Ya awalnya belum, kan proses. Hmm. Dicoba-coba ya, tahap pertama ya alhamdulillah gue beres. Itu sedikit baru dicoba. Kan lama-lama kan kita naik terus. Teknisnya gimana? Teknisnya dia nyuruh kasih handphone, Gue terus kasih handphone, gue coba lo kondisiin orang teman gue di lo. luar ya, gue Nah, terus kondisiin. barangnya itu dari mana gitu? Apaan ya? Ya dari bos gue. Jadi sistem kerjanya nih, dia ketemuan tadi di luar. Oh, jadi diadu ya. Oh, Diadu. bos lo udah kontak dulu lah si Dia, ininya kan, yang dia untuk ada orang juga. barangnya. Dia punya orang, gue punya orang. Nah, gue nggak tahu kan, oh ternyata kerja begini ya. Gue coba lagi. Terus kayak gitu kan, oh iya gue dapet duit nih. Baru situ kan gue bisa ngambil makanan, ya kan, kayak pecel ayam, sop. Ya emang kalau yang namanya Gaya lah ya. Iya. Makan Cuman enak. belum bisa bergaya karena masih minim tuh duit. Iya. Yang terutama gue pikir laporan dulu. Itu diketahui sama teman-teman lu juga tuh kalau udah ada perubahan Dia pasti tahu. makan gitu. Dia pasti tahu karena kan namanya satu blok. Ah. Lu kerja lo ya. Ya, tapi Oh. masih sedikit. Emang rata-rata kebanyakan orang pada kerja. Tapi yang punya kemampuan ya, kalau yang nggak punya kemampuan ya jangan. Ini juga ya buat teman-teman yang maupun yang di dalam maupun di luar. Gue cuma ngasih bonus sedikit. Omongan gue ini jangan ditiru. Gue cuma ngasih gambaran sedikit. Ini kan pengalaman gue ya. Pahit koknya. Pahit ya. Yang gue rasain kerja dalam itu gak enak. Taruhan badan ya, capek. Nah intinya mah kalau emang yang di dalam jalanin aja dah. Apa adanya, sabar 13 huruf. Sabar aja. Ya maupun yang di luar. Ya terus gue ikutin aja begitu aja terus sampai gue balik, kan balik gue masih lama. Nah gue ngikutin kayak gitu aja. Itu nggak bocor lah, nggak tercium ya, oleh kan gue petugas juga kan gitu kan? hati-hati juga gue. Kalau Iya. hati-hati kayak gimana nih caranya nih gue nih. Iya. Ya tetep kan gue udah punya orang Nah, satu. hasil gaji lu sama si bos lu itu yang ngasihnya gitu. Yang gue ngambil poin di situ gue. Oh. Misalkan harga 1.000, gue hargain 18. Jadi gue poin aja bukan gaji. Tetep kalau masalah laporan masih 1.000. Kalau 5 biji berarti 5.000 kan gitu. Iya. Ya begitu aja terus. Nah, bos lu itu lu dia berapa lama tuh ditahan? Dia 12 tahun. Pernah 12 tahun. Panen juga ya. Oh, dia emang udah tua juga ya, udah pelotokan juga deh. Karena dia juga punya orang juga udah banyak. Pokoknya dia udah paten atau orang udah oke dah. Gaya juga udah. Tapi orang enak sih. Ya jadi gue dikasih masukan sama dia tuh, gue bisanya tuh. Oh begini caranya.
Ya gue coba-coba lagi pakai handphone, gue ngelacak orang-orang lagi, teman-teman gue yang pada mau kerja nih, dapat lagi satu. Ya gue gambling lagi, gue pengen naik, gue bilang nih, pengen naik, gue pengen syaratnya gue pengen bisa di dalam bisa mandiri lah, gue nggak mau minta-minta di luar. Ya karena kan semua dengan itu kan keadaan, karena keadaan di dalam. Iya. Masa kita teriak-teriak ambil kuliah, kasihan. Kalau orang di luar punya, kalau nggak punya kan juga gimana. Iya. Ya gue cari duit aja kayak gitu. Dapat lagi ke orang satu, ya sama kondisinya gue gituin lagi, gue gamblingin lagi. Ya alhamdulillah lempeng tuh orang. Iya sedikit naik lagi. Emang belum banyak, penghasilan gue belum seberapa. Buat makan aja kok boleh dibilang udah masih bisa makan lah, gue makan. Itu misalkan ini nih, lu kan nyuruh ke sana. Kalau dia ketangkep itu gimana tuh? Nah, iya tuh benar. Oh, gimana? Jatuhnya kalau emang dia ketangkep ya, pasti kan ngembet. Ngembet ya. Iyalah, ngembet sumbernya kemana nih? dari mana? Sumber dari mana? ya kan? Itu udah pasti. Oh. Ya kan yang namanya yang gue bilang yang kemarin kan kalau petugas kalau ngepres nggak apa namanya pasti kenceng presannya kan. Iyalah. Ya, tapi kan dia nggak tahu kondisi gue ada di posisi gue ada di mana, gitu kan. Ya udahlah biarin aja. Yang penting dia nggak tahu posisi gue ada di mana. Oh ya gue tahu risikonya, gue tahu andaikan tembus gue pasti MAP nih. Ya udah emang kan gue bilang gue pasang badan di situ. Yang penting gue bisa dapat duit. Dan itu aja gue pikirin, gue bisa dapat duit, gue bisa bantu anak gue di luar. Ya terus ya gue pokoknya sehari-hari gue nih dari pagi sampai sore gue ke Bingkar. Gue kerja bikin jahit bola sampai jam 3 sore. Selepas itu bebas lah. Jam 3 sore kita nonton TV ya kan, ada tuh di aula TV masing-masing sampai jam 5. Nah jam 5 tuh biasa masuk kayak lagi kamar sampai pagi ya begitu ya terus. Terus hari demi hari terus Itu, ya. kamar berapa meter? Kamar lebarnya 6 meter. Isi berapa? Gua waktu itu sih 20 orang. Juga ya. Ya AC berarti ya. Boro-boro AC ya. Angin alam aja, angin alam kan. Panas sampai dingin tuh rasa kalau banyak begitu. Buset deh. Ya ngebayangin kalau kita tidur rame-rame, ya pasti panas. Ya enggak ada dingin. Alasnya apa? Dikasih alas apaan gitu? Dikasih matras di situ. Oh, ada matras. Ya, kalau emang kita punya duit ya kita beli kasur. Oh, boleh. Boleh kita beli bantal nggak apa-apa. Tapi Kita kalau beli. misalkan di dalam inian nih kamar, kita kalau malam nggak bisa tidur bisa nggak keluar? Nggak bisa. Oh, nggak Udah bisa. bengong aja di pantralis, pegangan besi begini. Tetap di dalam Di trans dalam ya. aja. Kirain boleh bebas mau lu ke Enggak, lapangan kalau gitu. berbus enak. Karena kan kalau di tribun itu emang benar-benar peraturannya dipakai. Itu kipas angin ada tuh. Nggak ada. Udah Banyak, angin alam. banyak nyamuk loh. Banyak nyamuk. Kipas anginnya begini. Nggak nyamuk, nggak soket, apa itu tongket. Iya. Itu banyak Oh. tongket. Wah, serem banget. Aduh, lebih parah. Nah, Tapi iya. kalau pejabat lebih enak. Nah, itu gua nggak tahu dah. Ya mungkin. Aduh. Karena yang gua tahu aja katanya Bisa kalau karaoke. pejabat di mana? Di Bandung ya, di Sukamiskin. Iya. Itu enak. Ya bukan, mungkin kasusnya beda lah. Beda kasusnya. Ya deh, ini juga kayaknya mungkin udah lelah juga, hampir menjelang pagi ini, nggak berasa. Pasti ada cerita-cerita selanjutnya kan? Ada, masih ada. Ya pokoknya sekarang gue lihat hari demi hari juga lu kelihatan fit nih, masih Iya. sehat nih gitu kan. Alhamdulillah. Bang Bunga sehat terus karena mungkin pagi makan telur, ayam kampung gua gitu kan. Main Tapi sepeda. jangan takut kawan. Kita ini ceritanya kayak masih panjang nih. Dibilang ceritanya masih panjang, cuman karena waktu nggak memungkinkan, ya kita sudahi dulu nih obrolan kita di sekolah malam ini. Ya mudah-mudahan besok kita diberi sehat semua. Terutama si Bang Bunga nih diberi sehat, dia bercerita Amin. lagi, ya kita share kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and Subrek. subscribe Sekolah Malam. Adios. Oke.